فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala terkait dengan takzir yang dikhilafkan oleh para ulama tentang apa bilangannya dan seterusnya itu, fa ba'dhum yakfihi taubir. Sebagian dari ulama mengatakan takzir itu cukup dengan apa? Mengherdik, yaitu menengking. Tak perlu sampai memukul. Sekarang orang jiwanya mungkin apa? Sudah jadi senipis apa ya mungkin ya? Apa itu namanya itu kaca-kaca itu. Jangankan dipukul, ditengking pun sudah langsung belah. Ini masalah. Tak ada kesabaran. Kesabaran cuma tinggal teori. Nah, langsung koyak. Toyib. Wa ba'duhum ad-darbu wal jalad. Sebagian dari mereka yaitu dengan pemukulan dan cambukan, misalkan jalad dengan cambukan atau dengan apa? Dengan rotan mungkin. Wa ba'duhum al-habs. Sebagian dari mereka dengan apa? Penjara. Tapi jangan penjaranya itu dalam penjara sudah ada gangster, nanti tambah jahat anak kalau digabung dengan gangster, jadi sekolah di situ. Jadi apa itu penjahat profesional. Banyak orang yang di Indonesia dia mengakui saya pandai mencuri karena saya belajar di penjara, malah jadi tempat sekolah di penjara itu, sekolah yang buruk. Ya, jangan digabung dengan orang yang merusak. Jadi malah jadi apa? Jadi semakin pandai dalam berbuat kejahatan. Ini salah, tidak sesuai dengan tujuan pertama dari hukuman. Wa ba'duhum akhdhul mal yakfihi. Sebagian mereka dengan apa? Diambil hartanya, yaitu hukuman adalah dengan uqubah maliyah. Dan ini dibahas panjang oleh Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Dan dalil-dalil banyak disebutkan oleh beliau. Hukuman dengan apa? Kompon, dengan saman, dengan denda, itu juga baik. Nah, kembali ke ijtihad pemerintah, lihat kira-kira ukuran seberapa yang baik agar dia jera, bukan agar poket kita tebal, bukan. Walladzina yandur anta ta'aminhumul ma'asi. Orang-orang yang jarang sekali melakukan maksiat, tidak ada yang maksum, tapi untuk orang yang jarang terjatuh pada maksiat, wahum dzawul hayat, mereka adalah para pemilik kemuliaan yang baik ya, bukan malah orang mulia pun malah jahat, malah jadi apa mungkin apa istilahnya di Indonesia bilang white collar, kejahatan kerah putih Indonesia bilang. Baik. Fayam bagi tajawuzu anhum, maka sebaiknya mereka dimaafkan ya, yang jarang-jarang sekedar silap, bukan karena apa terbiasa untuk berbuat jahat, bukan. Wa ba'duhum mujahiruna mu'anidun. Sementara sebahagian orang ada yang terang-terangan dan suka membangkang, malah bangga dengan kejahatan. Fayam bagin nikayatu bihim, maka semestinya dia itu diserang. Memang nikayah yaitu serangan yang menusuk. Lihat apa yang memungkinkan dia untuk bertaubat dan hilang kesombongannya. Wal ma'asi tahtalifu fi 'idhamiha wa khiffatiha. Maksiat itu berlainan dari sisi besar dan kecilnya, berat dan ringannya. Fayam bagi lil hakim mulahadzatul ahwal, maka semestinya seorang hakim itu melihat keadaan-keadaan ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in dan dalam kitab beliau At-Turuqul Hukmiyah, menukilkan kalau tak salah apa dari ucapan Syuraih Al-Khuzai dalam masalah mahkamah, yang penting bukan ilmu, tapi yang penting adalah faham. Lain antara ilmu dengan faham. Masalah ilmu mungkin dia sudah sekolah teori-teori banyak, tapi faham situasi, faham keadaan. Orang ini mengaku bersalah, tetapi dilihat dari wajahnya dan badannya yang bergetar dan matanya yang mungkin apa? Yang nampak cemas. Oh, ini mungkin dia mengaku bersalah tapi dipaksa orang. Hakim harus paham itu. Dan contoh banyak sekali disebutkan Ibnul Qayyim dalam Turuqul Hukmiyah. Terkadang orang mengaku bersalah tapi hakim lihat, bukan dia yang bersalah, pasti ada sesuatu yang lain di balik peristiwa ini. Baik, sehingga apa? Hakim harus meneliti baik-baik, pandai untuk memahami situasi.
Wal dzuruf, keadaan, ahwal keadaan, dzuruf situasi, mungkin gitu ya kalau dibezakan. Wal mulabasat, yaitu keadaan-keadaan yang melingkupi perkaranya. Lihat peristiwanya dan seterusnya, harus pandai melihat keadaan itu. Liyakuna ala basiratin min amrih, agar dia berada di atas basirah, yaitu apa? Mata hati atau ilmu yang sangat mendalam dari urusan dia, memiliki mata hati yang tajam. Tidak seperti apa itu, ada satu mufti di Yaman diceritakan oleh Syekh Yahya. Ini cuma gelarnya aja mufti, tapi dia sangat bodoh. Dia cuma mengandalkan 2 hakim di bawah dia. Kalau dia ditanya, Syekh ini hukumnya apa? Dia nggak mampu jawab. Tapi apa? Dia malu untuk tidak menjawab. Maka dia tanya kepada dua muridnya itu, 2 kaki tangannya. Coba kalian yang periksa masalah seperti ini halal atau haram. Nah, kalau dua-duanya sepakat bahwasanya ini haram, maka dia mengatakan, oh ini haram. Padahal apa? Itu bukan kerja dia, ini hasil karya penelitian 2 kaki tangan dia. Nah, kalau dua-duanya mengatakan halal, dia akan mengatakan ini halal. Nah, kalau ternyata dua-duanya khilaf, maka apa? Mufti ini mengatakan dalam masalah ini ada 2 pendapat. Ada pendapat mengatakan halal, ada pendapat mengatakan haram. Nah, kemudian apa? Si mustafti nyatanya pada mufti, pendapat Anda sendiri gimana? Maka muftinya bilang, bagi saya ini memang halal dan haram. Sering diceritakan saya seperti itu. Dia sendiri tak pandai dia. Cuma mengandalkan jabatan aja, apa namanya itu, gelaran. Yang kerja orang lain. Nah, mestinya hakim adalah orang yang pandai melihat dari berbagai sisi. Walitakuna ta'ziratuhu wa ta'dibatuhu waqi'atun mawaqi'aha. Dan juga agar hukuman-hukuman dan pendidikan yang dia terapkan pada si pesalah atau si pesakit, si pesalah itu sesuai dengan tempatnya. Wafiyatan bimaksudiha, memenuhi apa yang menjadi matlamat dari hukuman. Tujuannya adalah agar orang jadi jera, agar orang jadi taubat. Nah, dari sinilah maka Imam Malik beliau berijtihad, walaupun ijtihadnya menyelisihi ijtihad jumhur. Yaitu apa? Tatkala khalifah waktu itu, kalau nggak salah Harun Ar-Rasyid, atau yang setelah beliau yaitu Al-Amin, ana lupa namanya. Waktu apa? Dia melanggar kesucian bulan Ramadan. Dia menggauli hamba sahaya atau salah satu istrinya di bulan Ramadan. Harusnya kan apa? Tahriru raqabah, membebaskan hamba sahaya. Tapi Imam Malik melihat, oh, orang ini kaya, ini Amirul Mukminin, hambanya beribu-ribu. Kalau seperti ini mudah dan murah, nanti besok buat lagi dia, tinggal lepaskan hamba sahaya satu. Dia tidak akan tobat. Makanya Imam Malik mengatakan apa? Hukumannya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, langsung tobat itu rajanya. Tapi ini diselisihi oleh jumhur ulama. Kenapa? Kalau hukumannya itu telah ditetapkan oleh Nabi, ra'yu tak boleh ada di situ. Sementara Nabi telah menetapkan bahwasanya untuk masalah melanggar kesucian Ramadan dan menggauli istri di siang hari Ramadan sudah ada urut-urutannya. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, syarat yaitu apa? Langkah pertama memang membebaskan hamba. Dan Nabi tidak mengatakan ini untuk orang kaya atau untuk orang miskin. Pokoknya pertama kali adalah membebaskan hamba sahaya. Kalau tidak mampu baru berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu baru apa? Yaitu memberi makan 60 orang miskin. Kalau tidak mampu masih hutang. Cuma kalau perkaranya itu tidak diatur secara rinci oleh syariat, ulama boleh ijtihad seperti itu. Lihat hukuman apa yang membuat orang ini jadi jera. Kalau dia kaya, hukumannya hukuman dengan harta, mungkin dia tidak peduli, tidak akan tobat. Nah, hukumannya mungkin apa? Yaitu dengan dipukul. Lihat apa yang akan membuat dia jera, membuat dia bertaubat. Kemudian kata beliau di sini, wahwa rajiun ila ra'yil hakim. Masalah penentuannya ini kembali kepada pendapat si hakim. Faqad yakunu bitaubih, boleh jadi cukup dengan menengking dia, mengucapkan kata-kata kasar pada dia. Waqad yakunu bil hajar, atau apa? Diumumkan, diboikot, seperti yang diperintahkan oleh Nabi dan Umar dan yang lainnya, menghajar orang yang berbuat maksiat. Walaupun tidak sampai bid'ah misalkan, tapi maksiat. Waqad yakunu bil jalad, atau boleh jadi dengan dipukul. Seperti tatkala Umar bin Khattab, beliau melihat
ada orang, ini apalagi sudah mau hari raya kan, penyembelihan kurban. Ada orang yang dia itu sengaja entah sengaja atau tidak ya, al-muhim. Dia menajamkan pisaunya di hadapan hewan yang hendak disembelih. Hewannya tengok-tengok. Maka Umar mengambil pelepah kurma, dipukuli orang itu. Baik, tidak boleh menyiksa hewan. Ini boleh. Waqad yakunu bil habs, atau boleh jadi dengan dipenjarakan dia. Waqad yakunu bi akhdil mal, atau boleh juga dengan mengambil harta. Lihat apa yang menyebabkan orangnya jadi bertobat. Kalau orangnya pelit, kedekut, ambil hartanya. Insya Allah setelah itu dia tak mau mengulang lagi. Waqad yakunu bil qatl, atau boleh jadi bahkan sampai dengan pembunuhan. Lihat kejahatan orang itu, mungkin dia perompak atau penyamun, atau mungkin dia itu adalah tukang sihir. Boleh jadi memang hukumannya adalah sampai dibunuh seperti itu. Baik. Dan hakim itu bukan hanya menghukumi orang lain, tapi juga menghukum diri sendiri. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan, yaitu tatkala saya tahu bahwasanya ghibah itu haram, maka saya menetapkan untuk menghukum diri sendiri. Kalau setiap kali ghibah saya akan begini. Tapi tak boleh juga, tetap ghibah lagi. Memang ghibah sedap. Baik. Maka saya menghukum diri sendiri. Kalau saya ghibah, saya sedekah 1 dinar. Setelah itu saya tak berani ghibah, karena duit lebih saya sukai. Ya, lihat, jelas siapa dari kita yang rela kehilangan duit 1 dinar. Lebih baik menahan diri dari itu. Ini terserah menghukum diri dengan cara apa. Dengan cara yang baik tentunya. Baik. Wa kullu hadhil uqubat, hukuman-hukuman ini tadi semuanya yang disebutkan itu laha aslun fi syara', ada dasarnya, ada dalilnya di dalam syariat. Wa ilaika kalamul ulama'i fi hadzal bab. Ilaika isim fi'il amr bi ma'na khudh. Ambillah kalam ulama di dalam bab ini. Kita ambil tambah sedikit lagi. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala fi man syariba khamra fi nahari Ramadan. Imam Ahmad berbicara tentang orang yang minum khamar di siang hari Ramadan. Au ata syai'an nahwa hadza, atau mendatangi, melakukan sesuatu yang seperti ini. Uqima alaihil had wa ghulidha alaih, hendaknya had ditegakkan pada dia. Hadnya minum khamar berapa? Antara 40 sehingga 80 itu. Dan dikeraskan. Karena dia melanggar kemuliaan Ramadan, menjadi contoh yang buruk, merusak syiar puasa dan seterusnya. Maka sebatannya itu diperkeras. Baik. Mithlul ladzi yaqtulu fil haram, boleh haram atau hurum. Seperti orang yang membunuh di tanah suci. Membunuh sendiri ini hukumannya sangat berat, apalagi di tanah suci lagi. Baik. Diyatun sesuai tidak ya, ataukah diatan, tergantung i'rabnya kita tetapkan sebagai apa. Diatan wa sulusadiyah, yaitu mengambil darinya diat ditambah dengan 1/3, berarti mungkin berapa itu? 133 ekor unta. Jelas ini berat sekali. 100-nya karena membunuh. Masalah melanggar kesucian bulan tanah suci, ini kembali ke ijtihad penguasa. Lihat bagaimana. Nah, sekarang Imam Ahmad berfatwa agar penguasa menerapkan ini tambah dengan 1/3 diat. Wa qala aidan idza atatil mar'atul mar'ah tu'aqabani wa tu'addabani. Kalau seorang wanita mendatangi wanita yang lain, istilahnya sihat ya, homoseksual itu, istilah lesbian. Maka dua-duanya dihukum dan ditakdib. Tapi dengan apa? Tak disebutkan ya. Ya, tak disebutkan di sini. Jumhur ulama mengatakan ini zina, dan bahkan zina yang lebih parah karena menyelisihi fitrah manusia. Kembalinya kepada hukum zina. Adapun diberi tambahan boleh, tambahan lihat apa yang sesuai untuk mentakdir. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.